Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi segenap penyelenggara Yayasan Darus Surur wal Bahjah di bawah pimpinan Syarifah Fadilah Syahab dan pembinanya Ustazah Anisah Al-Haddad. Kita doakan semoga selamanya dalam pandangan kasih sayang Allah SWT, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustazah, kita doakan senantiasa dalam keberkahan. Wabil khusus jimat kita bersama Ustazah Syarifah Lulu Al-Habsyi. Bersama dengan kita juga ada Ustazah Syarifah Maimun Al-Haddad, Ustazah Syifa Al-Habsyi, Ustazah Umi Lulu Maula Khailah, Ustazah Hasnah Al-Munawwar, Ustazah Aliyah Al-Musawa, Ustazah Samirah Al-Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimatuz Zahra tepat lahir pada tanggal yang seperti sekarang, 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau lahir saat usia Nabi 35 tahun. Diiringi dengan kebahagiaan ketika Nabi Muhammad alaihi wasallam 5 tahun kemudian diutus menjadi seorang nabi. Sayyidah Fatimah dikabarkan sebagai anak paling kecil dalam Islam. Orang masuk Islam paling kecil pertama-tama yaitu Sayyidah Fatimatuz Zahra. Beliau masuk Islam di usia 5 tahun. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tentu tak akan panjang kisah yang saya ceritakan di waktu yang sangatlah terbatas. Saya hanya akan mengupas mengenai nama-nama Sayyidah Fatimatuz Zahra. Beliau punya banyak nama, teman-teman. Kejahatan dan yang terutamanya Sayyidah Fatimah terjaga dari segala dosa-dosa. Innaha Fatimah, sesungguhnya Fatimah adalah wanita yang terjaga. Tak pernah dibiarkan badannya melakukan hal-hal yang berupa dosa. Tak pernah dibiarkannya lisannya mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Beliau hanya akan melakukan hal-hal
yang memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala ta'dhamatuh. Kepada ayahandanya hanya kata-kata indah yang selalu diucapkannya. Kepada ibundanya, kepada saudara-saudarinya, kepada umat Islam secara keseluruhan, anggota tubuhnya terjaga dari melakukan apapun yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita tahu, bahkan di masa-masa ketika ayahandanya telah mendapatkan berbagai macam kemuliaan, Sayyidah Fatimah sangatlah menjaga auratnya, tak pernah mau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan bukan hanya hidup yang beliau pikirkan, saat mati pula teman-teman, saat mati pula. Sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan Nabi sudah memberi semacam kode-kode bahwa Sayyidah Fatimah pun akan segera berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Fatimah sibuk mempersiapkan diri. Selain dengan ibadah, beliau juga mempersiapkan diri dengan bicara kepada salah satu sahabatnya. Namanya Sayyidah Nafisah. Bukan. Namanya istrinya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Nih lupa nih, kebanyakan dosa gini nih. Siapa namanya? Sayyidah Asma binti Umais. Betul, makasih sayang. Sayyidah Asma binti Umais. Dia bilang, Asma, saya tuh belakangan nih kepikiran banget gitu. Kalau kamu bisa bantu saya. Apa tuh Fatimah? Tentu dengan senang hati saya membantumu. Dia bilang kalau saya meninggal dunia, kan itu saya dimandikan. Saya akan minta hanya keluarga saya yang memandikan tentu saja. Kemudian dikafani, saya pun juga akan minta hanya orang terdekat yang mengkafani. Tapi kalau dibawa menuju ke kuburan, tentu tak mungkin hanya keluarga saja yang membawa jenazah saya ke kuburan. Dan artinya ada banyak laki-laki yang akan tahu bentuk tubuh saya, apakah tinggi ataukah pendek, apakah gemuk ataukah kurus. Zaman itu belum ada keranda, belum ada penutupnya jenazah.